Halo semuanya, di video ini Dravis Cinggu kembali dengan sebuah film berjudul The Book Thief yang dirilis pada tahun 2013. Berlatar tempat di Jerman pada rezim Nazi, film ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis bernama Liesel yang terpaksa hidup bersama orang tua angkatnya karena terdesak keadaan. Apa yang terjadi pada Liesel dan keluarganya, dan bagaimanakah perjuangan hidup Liesel? Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas bersama alur lengkapnya. Scene diawali dengan suasana di dalam kereta api. Seorang gadis bernama Liesel duduk diam bersama adiknya yang digendong mamanya. Ketika Liesel menoleh, ia terkejut karena adiknya ternyata sudah tidak bernyawa dalam perjalanan itu. Di depan liang kubur, mamanya memberikan salam perpisahan pada adik Liesel dan mereka menguburnya. Lalu sebuah buku terjatuh dari salah seorang yang mengubur adik Liesel. Liesel yang melihat itu lalu mengambilnya. Di Jerman, Februari 1938, Liesel duduk di dalam sebuah mobil bersama seorang wanita bernama Heinrich. Ibu Liesel rupanya seorang komunis yang mencoba menyelamatkan Liesel dan adiknya dengan mengirimnya ke Jerman untuk diadopsi oleh keluarga lain. Mereka pun sampai di Haven Street, tempat di mana keluarga Huberman tinggal. Heinrich mengajak Liesel turun, namun Liesel tetap diam pada posisinya karena masih merasa takut. Keluarga Huberman pun menyambut mereka. Rosa Huberman bertanya di mana adik laki-laki Liesel. Heinrich menjelaskan apa yang terjadi. Rosa yang mengharapkan dua anak agar mendapatkan dua tunjangan merasa kecewa dan kemudian meminta Liesel untuk keluar dari mobil. Namun Liesel masih tidak bergerak. Rosa menjadi kesal dan Hans Huberman lah yang kemudian membujuk Liesel untuk keluar mobil dengan memanggilnya yang mulia untuk membuat Liesel merasa nyaman. Hans juga menjelaskan pada Liesel rumah barunya. Dari adegan ini kita bisa melihat bahwa ayah angkat Liesel ini tampak baik dan ramah, sedangkan ibu angkatnya tampak kasar. Namun terlepas dari apapun karakter mereka, sebetulnya keluarga ini adalah keluarga yang baik. Di jalanan tampak anak-anak sedang bermain. Seorang anak laki-laki bernama Rudy memandangi Liesel yang baru saja keluar dari mobil, dan Rosa yang galak menegurnya. Liesel dan keluarga barunya kemudian masuk ke dalam rumah. Di dalam, Rosa memberi Liesel permen dan kembali kesal karena Liesel hanya diam. Hans kemudian menyuruhnya pergi ke atas dan memberinya trik sulap. Liesel akhirnya memberikan respon, terlihat senyum samar di wajahnya. Malamnya Liesel tidak bisa tidur dan bernyanyi lagu yang biasa dinyanyikannya. Di tangga, Hans diam-diam memperhatikannya dengan wajah khawatir, sehingga paginya Hans memainkan lagu yang Liesel nyanyikan tadi malam untuk menghibur Liesel. Liesel turun dan duduk di meja makan sambil memperhatikannya. Sedangkan Rosa menyiapkan makanan dan mengajarkan Liesel cara untuk berterima kasih. Rosa lalu meminta Liesel untuk memanggilnya Mama dan memanggil Hans dengan Papa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Itu adalah Rudy. Dia mengatakan ibunya menyuruhnya menjemput Liesel untuk pergi ke sekolah bersama. Rosa membukakan pintu dan dengan galak meminta Rudy menunggu di luar, sementara Liesel diminta cepat-cepat bersiap. Dalam perjalanan ke sekolah, Rudy menceritakan pelari berkulit hitam idolanya, Jesse Owens, dan mengatakan bahwa ia sangat pandai berlari. Namun Liesel tidak meresponnya. Rudy tidak menyerah, ia terus mencoba berteman dengan Liesel dan mencoba mendekatinya. Di kelas, guru Liesel menyuruhnya memperkenalkan diri. Gurunya kemudian menyuruhnya menuliskan namanya. Liesel berjalan dengan ragu dan menulis XXX. Ternyata Liesel tidak bisa menulis dan membaca. Di jam istirahat, teman-temannya pun mengejeknya bodoh dan anak bernama Franz mengkonfrontasi Liesel. Liesel yang kesal kemudian menghajar anak itu dan guru yang mendengar keributan melerai dan membawa Liesel. Pulangnya, Rudy terus mengikuti Liesel, namun Liesel terus menghindarinya. Liesel meminta Rudy berhenti mencoba menjadi temannya, karena ia nantinya akan kabur dan pergi dari rumah untuk mencari ibu kandungnya. Tampak bahwa Liesel sebetulnya ingin bersama dengan ibu kandungnya, namun keadaan memaksanya tinggal bersama keluarga lain. Rudy yang mendengar itu malah berkata bahwa ia ingin ikut dengan Liesel, karena ia ingin bertemu dengan ibu Liesel. Rudy kemudian mengambil posisi siap berlari. Ia mengajak Liesel berlomba dan bertaruh jika ia menang ia ingin Liesel menciumnya. Liesel langsung berlari dan meninggalkan Rudy. Rudy yang melihat Liesel curang kemudian mengejarnya. Di ujung jalan keduanya tergelincir sambil tertawa dan memutuskan bahwa hasilnya seimbang. Mereka tampak mulai berteman. Setelahnya Liesel pulang. Rosa yang melihat baju Liesel penuh dengan salju memarahi Liesel. Malam tiba, Liesel lagi-lagi tidak bisa tidur sambil memeluk buku yang ia ambil di kuburan adiknya. Hans naik ke atas untuk mengucapkan selamat malam dan bertanya tentang buku yang ada di pelukan Liesel, lalu mengeceknya. Hans bertanya lagi apakah Liesel tahu buku apa itu. Liesel menggeleng. Hans akhirnya membacakan buku itu yang ternyata adalah buku pedoman penggalian kubur.
Berpindah ke Stuttgart, November 1938, terjadi kegaduhan di mana para tentara memecahkan kaca dan menarik paksa siapapun di sana yang merupakan Yahudi ataupun komunis. Di salah satu rumah, tampak seorang ibu dan anak didatangi seseorang yang mencoba membantu mereka untuk kabur. Ibunya pun menyuruh anaknya yang bernama Max untuk pergi meninggalkannya. Max yang awalnya ragu akhirnya menuruti permintaan ibunya. Max lalu diberikan surat dan alamat yang akan membantunya dalam pelariannya nanti. Max memeluk ibunya dan pergi. Di rumah keluarga Huberman, Liesel yang giat belajar akhirnya mulai bisa membaca. Liesel mencoba membaca buku pedoman penggalian kubur itu dengan terbata-bata ditemani Hans yang tampak mengantuk. Setelah selesai, Hans menyelamati Liesel yang sudah menyelesaikan buku pertamanya. Liesel mengajak Hans membacanya lagi, namun Hans meminta Liesel untuk melanjutkan besok dan memintanya tidur. Hans lalu mengambil dan membuka buku itu. Terlihat sebuah foto yang merupakan adik Liesel. Liesel mengatakan bahwa nama adiknya adalah Werner. Hans kemudian mengajak Liesel ikut dengannya dan menunjukkan ruang bawah tanah untuk menghibur Liesel. Di dinding ruangan itu terdapat kamus yang berisi kata-kata yang ditulis dengan kapur. Hans mengizinkan Liesel menggunakan ruangan itu dan menulis di situ. Liesel sangat senang dan memeluk Hans. Di malam selanjutnya, sebuah parade pembakaran buku berlangsung. Liesel dan Hans dijemput oleh Rudi dan ayahnya Tuan Steiner. Kemudian, semua orang berkumpul di lapangan dan membakar buku yang berhubungan dengan Yahudi dan komunis. Liesel yang sangat menyukai buku sebenarnya bingung kenapa buku-buku ini dibakar. Setelah selesai acara, Liesel masih terdiam di dekat tumpukan buku yang terbakar. Ia tiba-tiba melihat sebuah buku yang masih utuh dan mencurinya dengan hati-hati karena penasaran. Di perjalanan pulang, Liesel menjatuhkan buku yang ia curi karena buku itu panas. Hans yang terkejut mengambil buku itu dan menyuruh Liesel untuk diam dan merahasiakannya. Liesel mengiyakannya. Sesampainya di rumah, mereka membaca buku itu dan menuliskan kata-kata yang sulit di dinding. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di luar. Liesel dan Hans kaget karena mengira ada orang yang melihat Liesel mencuri buku di parade. Hans kemudian membukakan pintu dan seorang pria muda bertanya, "Apakah Hans masih bermain akordeon?" Rupanya kalimat itu adalah kalimat sandi. Hans kemudian menyuruhnya masuk. Ia adalah Max yang sedang kabur dari tentara. Di dalam ia pingsan karena kelelahan. Rosa yang terkejut membawa Max ke atas bersama Hans dan merebahkannya di kasur sebelah Liesel. Liesel bertanya siapa pria itu. Kemudian Hans bercerita bahwa ia memiliki hutang budi terhadap ayah Max yang menyelamatkannya dalam perang, dan Hans berjanji membantu keluarga Max. Hans kemudian menyuruh Liesel berjanji agar tidak memberitahu siapapun, bahkan Rudi, tentang Max. Hans kemudian mengatakan pada Liesel, orang baik adalah orang yang menepati janjinya, dan menyuruh Liesel untuk menjadi orang yang baik. Hans kemudian turun dan Rosa mulai mengungkapkan rasa khawatirnya dan berniat menyerahkan Max. Melihat kekhawatiran Rosa, Hans menenangkannya dan meyakinkannya untuk tetap menjaga rahasia ini karena hutang budinya pada ayah Max. Paginya Max terbangun dan melihat Liesel yang menyapanya. Liesel rupanya tertarik dengan buku yang dipegang Max dan bertanya apakah ia boleh membacanya. Namun Max tidak mengizinkannya. Liesel turun untuk pergi sekolah dan Rosa mengingatkannya untuk tidak mengatakan apapun tentang Max. Pulang sekolah, Liesel dan Rudi berlari bersama. Di rumah, Rosa menyuapi Max yang memuntahkannya karena keadaannya yang sakit. Di tengah malam, Liesel terbangun dan menghampiri Max. Liesel mencuri bukunya dan rupanya Max terbangun. Melihat rasa penasaran Liesel yang begitu besar, Max akhirnya menceritakan isi bukunya. Buku itu berisi tentang pemimpin Nazi dan Max mengatakan sedang bersembunyi darinya. Setelah beberapa perbincangan panjang di malam itu, Max dan Liesel menjadi semakin dekat dan akrab. Paginya, Rosa menyuruh Liesel mengantarkan laundry ke rumah wali kota yang merupakan pelanggan mereka. Ia kemudian mengantarkannya bersama Rudi yang tanpa diminta mengikutinya dari belakang. Di rumah besar itu, seorang pelayan menyambut Liesel dan memintanya menunggu di dalam, sedangkan Rudi menunggunya di luar. Seorang wanita bernama Ilsa Herman yang merupakan istri wali kota kemudian memberinya uang. Dia kemudian diam-diam mengajak Liesel untuk ke perpustakaan rumah milik anaknya yang hilang dalam pertempuran. Sebenarnya, ia melihat Liesel mencuri buku di parade pembakaran buku. Liesel mengingatkannya pada anaknya yang kutu buku dan juga pemberani. Mereka berdua masuk ke ruangan itu dan Ilsa mengizinkan Liesel datang kapanpun dan membaca di sana. Tentu saja Liesel sangat senang, namun dia harus segera pulang karena teringat Rudi. Setelahnya, Liesel terus datang dan berhenti sebentar untuk membaca. Saat Max sudah bisa berjalan dan mulai sehat kembali, Hans dan Rosa memindahkannya ke ruang bawah tanah. Karena takut seseorang akan melihat Max. Max pun pindah tanpa kasur dan selimut seadanya. Hans sebenarnya tidak enak memberikan tempat yang kurang layak dan meminta maaf.
Namun Max berterima kasih karena sudah diberikan tempat untuk bersembunyi dan dirawat dengan baik. Di perpustakaan, Liesel membaca buku dan menghafalkan kata-kata sulit. Sesampainya di rumah, ia menuliskannya di dinding. Max yang melihat dinding penuh tulisan itu bertanya dari mana Liesel mengetahui kata-kata yang ditulisnya. Liesel yang awalnya ingin menjaga rahasia ini sendiri kemudian memberitahu Max karena yakin Max tidak akan memberitahu siapapun. Max kemudian mengatakan bahwa ingatan merupakan juru tulis jiwa. Itulah yang dikatakan Aristoteles. Max yang terlalu lama di ruang bawah tanah kemudian meminta tolong pada Liesel untuk melaporkan laporan cuaca dengan caranya sendiri. Liesel kemudian menjawab hari ini adalah hari yang pucat. Semuanya terjebak di balik awan dan matahari tidak terlihat seperti tiram perak. Mendengar itu, Max senang karena bisa membayangkan bagaimana cuaca di luar. Liesel kemudian kembali mengantar laundry dan berada di perpustakaan. Sayangnya kali ini suami Ilsa tiba-tiba datang dan melihat Liesel sedang membaca buku di sana. Liesel pun pulang dan menyampaikan pada Rosa bahwa wali kota berhenti menjadi pelanggannya. Ia tampak kesal karena ia telah melakukan semuanya dengan rapi, namun Liesel terdiam dan tidak memberitahu alasan yang sebenarnya. Sementara itu di rumah keluarga Steiner, ayah Rudy berpamitan karena dipanggil ikut berperang. Rudy dan keluarganya dengan berat hati melepaskan kepergian ayahnya. Ketika seorang lelaki pergi berperang, tidak seorang pun bisa menjamin dia akan kembali. Pada bulan Desember 1941, Jerman bersiap menguasai Moskow. Liesel turun ke ruang bawah tanah memberikan Max sebuah koran. Di sini Liesel bermaksud memberikan berita bahagia tentang kemenangan Jerman. Namun Max yang merupakan seorang Yahudi tidak merasa itu adalah hal yang baik. Liesel bingung karena Max tidak terlihat senang. Namun Max mengganti topik dengan menanyakan laporan cuaca hari itu. Liesel kemudian tersenyum dan mengambil sebuah bola salju dari tasnya. Melihat Max yang senang, Liesel kemudian memiliki sebuah ide. Liesel membawa salju dengan ember dibantu oleh Hans dan bermain perang salju bersama. Rosa yang awalnya marah juga ikut bergabung. Setelah semua orang lelah, mereka menikmati alunan musik yang dimainkan Hans ditemani manusia salju yang mereka buat. Semua orang bahagia saat itu. Setelah selesai, Hans dan Rosa kembali ke atas. Tersisa Liesel dan Max. Max kemudian memberikan hadiah Natalnya pada Liesel, sebuah buku yang ia warnai menjadi kertas putih lagi. Melihat bakat Liesel, Max ingin ia tetap menulis karena ia percaya bahwa kata-kata memiliki kehidupan. Keesokan harinya, Rosa membawakan sup untuk Max dan terkejut melihat Max jatuh sakit karena manusia salju semalam meleleh, sehingga suhu ruangan bawah tanah menjadi sangat dingin. Melihat keadaan Max, Liesel merasa bersalah karena ialah yang membawa salju ke ruangan itu. Liesel lalu duduk di samping Max yang setengah sadar dan membacakannya sebuah buku. Ia melakukannya setiap hari hingga buku yang dibacakannya tamat. Liesel berniat membaca ulang buku itu namun teringat sesuatu. Liesel lalu bergegas pergi membawa tasnya. Ia diam-diam pergi ke rumah wali kota, meletakkan tasnya di semak-semak dan menerobos ke perpustakaan lewat jendela. Ia mengambil sebuah buku dan hampir ketahuan. Untungnya bisa lolos setelah bersembunyi. Ia membacakan buku itu untuk Max dan mengembalikannya setelah selesai dibaca. Ia terus melakukan itu hingga suatu hari Rudy memergokinya. Rudy sebenarnya tersinggung karena Liesel tidak mengajaknya dan menyimpan rahasia darinya. Rudy kemudian bertanya, siapa Max? Rudy menunjukkan buku pemberian Max yang diambilnya dari tas Liesel di semak-semak. Di jembatan, Rudy mendesak Liesel untuk bercerita karena ia adalah sahabatnya. Rudy juga bertanya apakah mereka menyembunyikan seseorang di rumahnya. Liesel masih saja tidak menjawab. Rudy kemudian menyuruh Liesel meludah 1 kali untuk iya dan 2 kali jika tidak. Liesel pun meludah 1 kali. Rudy pun mengerti mengapa Liesel merahasiakan ini dan berjanji akan menjaganya. Tiba-tiba Franz datang dan ingin mengambil buku Liesel. Rudy yang ingin membantu Liesel menceburkan bukunya ke sungai dan Franz kemudian memukuli Rudy. Franz mengancam dan pergi sedangkan Rudy dengan cepat berlari ke sungai yang dingin dan berenang untuk mengambil buku itu. Liesel kemudian mengejarnya. Untung saja tidak terjadi sesuatu pada Rudy dan Liesel kali ini yakin ia bisa mempercayai Rudy. Sesampainya di rumah mereka, Rudy mengucapkan selamat malam pada Liesel dan memanggilnya pencuri buku atau book thief. Esoknya Liesel dan teman-temannya sedang bermain dan melihat para tentara mendatangi rumah-rumah penduduk untuk memeriksa ruang bawah tanahnya. Liesel pun melukai dirinya agar memiliki alasan pulang tanpa dicurigai dan memberitahu mamanya. Mereka kemudian panik dan Hans berusaha menyembunyikan Max. Tentara bernama Wolfa itu masuk dan memeriksa ruang bawah tanah mereka. Semuanya berusaha bertindak senormal mungkin dan Wolfa mulai memeriksa. Untungnya Wolfa tidak mencurigai apapun termasuk bendera Nazi yang sebenarnya menutupi Max. Mereka pun akhirnya bisa tenang untuk sementara karena tidak ketahuan. Di hari selanjutnya, Rosa datang menemui Liesel di sekolahnya.
Ia mulai memarahi Liesel dan membawanya keluar. Rosa sebenarnya tidak sabar menunggu Liesel pulang untuk mengatakan bahwa Max sudah sadar dan sembuh. Rosa ternyata hanya pura-pura marah agar tidak dicurigai. Mengingat karakter Rosa yang dikenal sangat galak, tidak mungkin ia memiliki alasan lain ke sekolah untuk bertemu Liesel, selain dengan berpura-pura garang di depan orang-orang. Mendengar itu, Liesel tidak bisa menyembunyikan senyumannya dan memeluk mamanya. Pulang sekolah, Liesel berlari ke rumah dan memeluk Max. Mereka berdua kemudian membaca dan Max menggodanya tentang Rudy. Tiba-tiba Rosa memanggil Liesel karena akan ada serangan udara. Ia pun meninggalkan Max di ruang bawah tanah untuk berlindung. Sedangkan Liesel dan yang lainnya berkumpul di ruang bawah tanah yang disediakan oleh pemerintah. Mereka semua terlihat ketakutan mendengar suara senjata dan ledakan. Hans kemudian memainkan akordionnya untuk menghibur orang-orang di sana. Semua orang pun terfokus padanya. Sedangkan Max keluar dari rumah karena tidak ada orang di luar dan menikmati bintang serta udara di luar yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah serangan berakhir, semua orang keluar dan beraktivitas seperti biasa. Sepulang Hans bekerja, dia melihat keramaian dan mendengar seorang wanita mengatakan bahwa ada seorang Yahudi. Tentara Nazi pun menyeretnya dan orang itu kemudian meminta tolong. Hans yang merasa iba kemudian mengatakan bahwa ia adalah orang yang baik. Tentara itu lalu mencatat nama Hans dan mendorongnya hingga kepala Hans terbentur. Melihat itu Liesel dan Rudy menolongnya. Sesampainya di rumah, Hans menyesal membantu pria itu sehingga namanya dicatat. Kali ini Rosa yang mencoba menenangkannya. Dan di bawah, Liesel mengutarakan isi hatinya pada Max. Liesel bingung apa kesalahan papanya itu dan bertanya apakah mereka akan membawa papanya. Max kemudian mengatakan jika tentara datang dan melihat Max, mereka juga akan membawa seluruh keluarga Huberman. Di keadaan itu, Max menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus tinggal di situ, sehingga membahayakan Hans dan keluarganya. Liesel kemudian memeluk Max. Segera setelah itu, Max berpamitan pada semuanya. Rosa memberikannya bekal dan selimut untuk perjalanan. Liesel yang masih menangis memandang Max dari jendela. Keesokannya seorang tentara mengetuk rumah Hans dan membuat mereka ketakutan. Namun ternyata dia salah rumah dan mencari Rudy Steiner. Ibu Rudy menatap anaknya yang ternyata terpilih mengikuti pelatihan pasukan elit di musim panas. Dan Hans turut bersedih atas hal itu. Rudy pun memeluk ibunya. Sementara itu, saat kembali ke rumah, Hans juga mendapatkan kabar buruk melalui surat panggilan ikut berperang yang datang padanya. Segera setelah itu, Rosa dan Liesel pun mengantarkannya ke stasiun. Liesel sangat sedih karena semua orang pergi, bahkan juga Rudy. Hans selalu berpesan agar Liesel menjaga mamahnya dan mencium keningnya sebelum pergi. Tak lupa, Liesel meminta Hans untuk pulang dengan selamat. Sesampainya di rumah, Rosa menangis sambil memangku akordeon milik Hans. Di usianya sekarang, siapapun tahu, sangat kecil kemungkinan Hans dapat kembali dengan selamat. Di sisi lain, Liesel bertemu dengan Rudy yang berpakaian seragam rapi. Rudy rupanya membolos dan ingin mengajak Liesel berjalan-jalan. Rudy mengatakan pada Liesel bahwa sebenarnya dia tidak ingin pergi dan menyia-nyiakan hidupnya di sana. Ia juga merindukan ayahnya dan tidak mengetahui kabarnya. Rudy bercerita bahwa ia ingin tumbuh dewasa. Liesel pun menceritakan hal yang menimpa adiknya. Mereka pun berbagi cerita dan tertawa bersama. Mereka tampak semakin dekat. Malamnya, Liesel mendatangi kamar mamanya dan melihatnya tidur memeluk akordeon papanya. Pada November 1942, keadaan perang semakin memburuk dan semua orang berlindung di bunker. Yang berbeda kali ini, tidak ada Hans yang memainkan musik di sana. Melihat semua orang yang ketakutan, Liesel berinisiatif memulai cerita untuk menghibur semua orang. Malam yang mengerikan itu kali ini diselamatkan oleh cerita Liesel. Saat pagi tiba, semua orang kembali ke rumahnya. Tiba-tiba Liesel melihat seseorang mirip Max pada segerombolan orang-orang yang ditangkap. Liesel pun mengejarnya dan tentara mendorongnya agar pergi dari barisan. Tidak menyerah, Liesel kembali mencari Max dan Rudy yang mengejarnya ikut terdorong oleh tentara yang menyuruhnya pergi. Mereka berdua pun terjatuh. Rosa kemudian menghampiri Liesel dan membawanya pulang serta mengobati lukanya. Setelah kejadian itu, Rudy mengajak Liesel yang sedang membaca buku untuk bermain. Namun Liesel menolaknya karena ingin membaca. Tiba-tiba terdengar suara mobil. Rupanya mobil itu mengantarkan Hans yang tampak cedera. Syukurlah karena cedera kecil itu Hans dipulangkan karena tidak memungkinkannya untuk berperang lagi. Liesel memeluk papanya dengan perasaan yang sangat bahagia. Saat makan malam, Hans kembali memainkan akordeonnya. Rosa dan Liesel senang karena keluarga mereka kembali utuh. Kemudian Rosa pergi ke kamar untuk tidur, meninggalkan Liesel dan Hans yang berbincang tentang banyak hal, termasuk juga bagaimana keduanya merindukan Max dan ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang.
Saat semua orang tidur, Liesel pergi ke ruang bawah tanah untuk menulis. Liesel menulis semua hal tentang hidupnya yang dimulai sejak pertama kali ibunya mengantarnya dan adiknya menuju Jerman, hingga berakhir bahagia bersama keluarga ini. Hans kemudian melihat Liesel yang tertidur dan untuk terakhir kalinya mengucapkan selamat malam pada Liesel. Sayang, di malam yang indah itu, tanpa sirine dan peringatan apapun, dikala semua orang terlelap dan terbuai dalam mimpi indah mereka, sebuah bom dijatuhkan di Heaven Street karena sebuah kesalahan pembacaan peta. Hal tersebut menyebabkan banyak nyawa melayang. Beruntung bagi Liesel yang tertidur lelap di ruang bawah tanah, dirinya dapat bertahan dari serangan itu dan diselamatkan para tentara pada pagi harinya. Orang pertama yang dicari Liesel adalah mama dan papanya. Ia berjalan perlahan dan menemukan jasad keduanya bersebelahan. Liesel menangis dan tiba-tiba melihat tubuh Rudy diangkat. Liesel mendatanginya. Rudy masih sadar dan berusaha mengatakan sesuatu hingga akhirnya pergi sebelum menyelesaikan kalimatnya. Liesel memanggilnya dan mencoba segala cara agar Rudy bangun, namun sia-sia. Setelahnya, Liesel pingsan dan dipindahkan ke tandu. Saat terbangun, Liesel menemukan sebuah buku dan mengambilnya. Di jalan, sebuah mobil berhenti. Ilsa dan suaminya turun. Liesel yang melihat Ilsa memeluknya. 2 tahun kemudian, di tahun 1945, tentara Amerika Serikat menduduki Jerman. Liesel yang hidup bersama keluarga wali kota terlihat membantu Tuan Steiner, yaitu ayah Rudy, di toko jahitnya. Tiba-tiba seseorang datang ke toko. Ternyata itu adalah Max. Liesel yang melihatnya pun mendatanginya dan memeluknya. Beberapa tahun berjalan. Di sebuah rumah terpajang akordeon milik Hans. Terlihat buku-buku berserakan di meja bersama beberapa penghargaan. Liesel akhirnya menjadi penulis dan sukses dengan buku yang menceritakan kehidupannya di masa lampau. Dan begitulah cerita ini berakhir. Selain mengajarkan tentang hubungan keluarga dan persahabatan, serta beratnya perjuangan orang-orang yang hidup di kala itu, Liesel, sang pencuri buku, mengingatkan kita bahwa buku adalah pintu yang dapat membuka sudut pandang kita pada dunia. Jika Liesel saja yang awalnya buta huruf dan sulit mendapatkan akses pada buku-buku namun masih terus berusaha membaca, bagaimana dengan kita? Jangan lupa untuk tuliskan pendapat kalian mengenai film ini pada kolom komentar ya.